Pemrosesan online adalah proses pengolahan terhadap data yang langsung dilakukan pada saat data diperoleh atau pada saat transaksi terjadi dari sumber data atau data diproses seketika ketika terjadinya transaksi. Pada pemrosesan online memungkinkan terjadinya antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan kasir toko, yaitu antrian pemrosesan transaksi jual beli yang akan dieksekusi oleh kasir untuk setiap pelanggan yang mengantri. Pemrosesan online dikembangkan untuk mengatasi masalah file yang ketinggalan zaman pada pemrosesan batch, atau masalah file yang tidak terpakai lagi atau yang manfaatnya cuma sesaat setelah update cycle atau file yang cepat basi. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa terobosan teknologi yang menyebabkan munculnya atau berkembangnya pemrosesan online adalah penyimpanan disk atau disk storage yang berbasis DASD. Berikutnya adalah sistem real time. Sistem real time ini adalah sistem komputer yang membutuhkan komputer yang mampu merespon secara cepat terhadap status atau keadaan dari sistem fisik, di mana transaksi dilakukan secara real time atau pada waktu sebenarnya. Ini kurung buka ya, waktu yang sebenarnya, selagi atau pada saat transaksi terjadi. Sistem real time ini merupakan sistem komputer yang pemrosesan transaksinya menerapkan pemrosesan online. Pada sistem real time dibutuhkan komputer yang mampu merespon secara cepat terhadap status atau keadaan dari kondisi sistem fisik. Alasannya kenapa dibutuhkan komputer yang mampu merespon secara cepat? Alasannya adalah karena pemrosesan transaksi pada sistem real time dilakukan secara real time atau secara waktu sebenarnya saat transaksi terjadi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk pemrosesan real time atau sistem real time adalah komputer yang mampu merespon secara cepat. Tadi sudah dikatakan bahwa pemrosesan real time atau sistem real time ini menerapkan pemrosesan online. Kemudian sistem online digunakan untuk mengontrol sistem fisik perusahaan dalam beberapa cara. Lalu sistem real time membutuhkan komputer yang dapat merespon secara cepat. Maka dapat dikaitkan bahwa pengontrolan sistem fisik perusahaan dilakukan menggunakan komputer. Dan komputer yang dibutuhkan untuk perusahaan yang menerapkan sistem real time adalah komputer yang mampu merespon secara cepat terhadap status dari sistem fisik perusahaan tersebut. Contohnya adalah misalnya ada seseorang yang ingin mendaftar rawat inap di suatu rumah sakit untuk keluarganya yang sedang sakit. Petugas administrasi rawat inap di rumah sakit tersebut tidak akan langsung menyetujui permintaan pendaftaran rawat inap keluarga pasien yang sedang sakit ini, karena petugas tersebut harus melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kamar rawat inap tersedia atau tidak. Pengecekan kondisi fisik dari kamar rawat inap ini tersedia atau tidak harus dapat dilakukan secepat mungkin agar pasien dapat segera tertangani kebutuhannya untuk meminimalkan kemungkinan terburuk pada pasien tersebut. Pengecekan kamar rawat inap tersedia atau tidak dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, baik itu secara fisik maupun secara logis. Jika dilakukan pengecekan secara fisik, yaitu mengecek langsung satu persatu di setiap gedung, di setiap lantai pada rumah sakit tersebut, ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama dan melelahkan.
Kemudian bisa juga dicek dengan berkomunikasi, menghubungi penjaga kamar di setiap gedung dan di setiap lantai, apakah ada yang kosong atau tidak, atau tersedia atau tidak. Ini juga membutuhkan waktu. Dan juga ada kemungkinan penjaga kamar rawat inap tidak ada di tempat atau tidak dapat merespon secara cepat permintaan atau pemanggilan komunikasi dari petugas administrasi rawat inap di rumah sakit tersebut. Kemudian ada cara lain, pengecekan melalui database rumah sakit. Ini merupakan pengecekan secara logis, yaitu melakukan pengecekan tersedia atau tidaknya kamar rawat inap melalui komputer ya, dengan bantuan komputer melalui database yang tersimpan di komputer tersebut. Apabila sistem yang digunakannya berbasis batch processing, akan terlambat memberikan keputusan bagi si petugas administrasi rawat inap ini untuk menyetujui atau tidak pendaftaran dari keluarga pasien. Karena update data untuk misalnya yang pemrosesannya daily cycle, harian, akan didapat di 1 hari ke depan. Jadi update datanya baru dapat di hari esoknya. Sehingga tidak cocok untuk menerapkan pemrosesan batch untuk contoh seperti ini. Maka dibutuhkan sistem pemrosesan online. Apabila komputer yang digunakan pemrosesannya online, tetapi komputer yang digunakan kurang cepat atau lelet, maka ini juga akan menghambat memberikan keputusan yang cepat. Walaupun mungkin pasien dan keluarga dapat menunggu, tetapi bisa jadi terlambat bagi pasien karena leletnya komputer. Oleh karena itu dibutuhkan komputer yang memiliki kecepatan yang dapat meminimalkan resiko kegagalan sistem atau keterlambatan pemberian keputusan, pemberian jawaban untuk keluarga pasien. Sehingga petugas administrasi rawat inap di rumah sakit tersebut mampu segera memutuskan, menyetujui atau tidak, dan memberikan informasi kamar rawat inap di gedung berapa dan di lantai berapa. Itu contoh perlunya atau pentingnya pemrosesan online yang berbasis real time ya, atau yang di waktu yang sebenarnya. Contoh lainnya adalah pengecekan validasi kartu kredit, saldo pada kartu kredit, dan juga limit pembayaran dalam proses transaksi jual beli di swalayan, di mana kasir akan menggesek kartu kredit calon pembeli, kemudian meminta calon pembeli menekan tombol pada alat input terminal seperti POS atau point of sale untuk kasir meminta kasir akan menggesek kartu kredit calon pembeli, kemudian meminta calon pembeli menekan tombol pada alat input terminal POS atau alat input point of sale, computer point of sale, untuk memasukkan PIN kartu kredit calon pembeli. Kemudian setelah PIN di input dimasukkan ke dalam komputer, maka komputer akan melakukan pengecekan kredit milik calon pembeli. Jika kredit calon pembeli tidak ada masalah, maka pembelian dapat berlangsung. Jika tidak, maka pembelian akan dibatalkan. Nah, untuk contoh ini juga dibutuhkan sistem pemrosesan online yang real time. Karena kalau tidak real time nanti akan menyebabkan waktu tunggu ya, terutama bukan hanya untuk pelanggan lainnya, bahkan untuk si calon pembeli ini yang sedang bertransaksi pun akan menjadi lama untuk bisa menyelesaikan transaksi jual belinya. Ya, itu adalah materi tentang pemrosesan transaksi. Nah, berikutnya adalah kesimpulan mengenai pemrosesan transaksi, baik itu pemrosesan batch maupun pemrosesan online.